Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi walaupun dalam suasana yang berbeda. Pada kesempatan dan tahun ajaran baru ini tentunya saya berharap kita semua bisa lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Karena kalian sekarang sudah berada di tingkatan yang lebih baik juga tentunya, dari kelas 7 ke kelas 8 dan yang dari kelas 8 ke kelas 9. Nah, bagi Ananda yang kelas 7 yang masih baru, ini perkenalkan, nama Sir Muhsin yang akan mengajar pendidikan agama Islam kalian. Maka saya berharap mari sama-sama kita bekerja sama. Apapun nanti yang menjadi kendala kalian semua bisa kita komunikasikan lewat Edmodo, dan segala macam tugas yang telah diberikan juga harus dikirimkan melalui Edmodo. Saya berharap kita semua bisa terus sehat dan bisa bekerja sama dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini kita langsung masuk kepada bab 1, yaitu tentang materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Ananda sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tadarus dulu yuk. Apa yang kita baca berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita baca yang selanjutnya sama-sama ya. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Shadaqallahul azim. Surah Hud ayat 6 sampai 7. Alhamdulillah Ananda telah sama-sama kita baca. Mudah-mudahan dengan tadarus di awal pelajaran ini bisa menenangkan hati kita. Nah, Ananda sekalian masih ingatkah dengan rukun iman? Ya, tentu ingat ya. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana pembuktian eksistensi Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat eksistensi Allah dilihat dari 2 dalil ya. Pertama disebut dengan dalil akli, yaitu dalil yang dapat dijangkau dengan akal. Kenapa? Karena dalil akli ini bisa dilihat dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa segala sesuatu ada pasti karena ada yang membuatnya. Nah, ketika kita melihat alam semesta, gunung dan lain sebagainya, maka kita akan melihat, oh, ini ada sebuah gunung
Oh, ini alam dan isinya, pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilihat dari dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Dalil nakli yang pertama adalah dalam surah Al-A'raf ayat 54. Yang artinya, sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu ia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 30, Inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Ketika kita berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan teringat dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang bisa? Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan juga, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Innahu witru yuhibbul witra man hafizaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Maka barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kalian sudah berapa Asmaul Husna yang sudah dihafal? Nah, maka ini menjadi tugas bagi kalian semua untuk bisa menghafalkan 99 Asmaul Husna. Insyaallah pasti bisa. Ananda, dalil nakli Asmaul Husna yaitu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Karena apa? Karena nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Kita lihat peta Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna yang ada, tentu kita tidak akan bisa mempelajari secara keseluruhan sekaligus. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 saja. 4 Asmaul Husna dari yang 99 itu. Apa yang 4? Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim maknanya adalah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Apapun yang kita kerjakan dalam terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Allah melihat kita. Yang kedua, Al-Khabir, Maha waspada, Maha teliti. Allah Subhanahu wa taala Maha waspada dan Maha teliti, yang ketelitiannya tidak ada satupun yang bisa menandingi. Lalu bagaimana? Itulah kenapa kita hidup perlu teliti, perlu waspada. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan yang bisa menyesatkan kita. Yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala
Maha mendengar segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang kita ucapkan, baik yang terucap secara lisan kita maupun yang terbetik di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala As-Sami, Maha mendengar. Yang keempat adalah Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Allah Maha melihat. Walaupun orang secara kasat mata tidak bisa melihat perbuatan kita, tidak bisa nampak apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Maka ketika kita memiliki prinsip, ya, ketika ingin melakukan sesuatu, ditimbang-timbang dulu. Ini memang tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Nah, ananda sekalian, berkaitan hal ini ada kisah santri yang diperintah memotong ayam oleh gurunya. Diperintahkan oleh gurunya untuk memotong seekor ayam di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Maka semua santri diberikan ayam dan pisau. Kemudian diperintahkan untuk pergilah cari tempat yang tidak siapapun yang bisa melihat. Kemudian potong di sana. Maka berbondong-bondonglah para santri ini, ada yang bersembunyi di kamar, ada yang masuk ke dalam ruangan, ada yang masuk mencari tempat perlindungan supaya tidak terlihat oleh orang lain, ataupun tidak ada yang satu orang pun, ataupun tidak ada siapapun yang melihat kecuali dia yang memotong ayam itu. Maka setelah selesai memotong, semua santri kembali lagi. Ada satu santri yang kembali dengan ayam yang utuh. Maka gurunya pun bertanya. Santri yang lain heran dan gurunya bertanya, "Kenapa kok tidak kamu potong ayamnya?" Maka santri ini menjawab, "Wahai guruku, tadi engkau memerintahkan supaya aku memotong ayam di tempat yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Sungguh aku sudah mencari tempat itu, wahai guru, namun tidak kutemui. Kenapa? Karena aku melihat, meskipun tidak ada orang yang lain melihat, aku merasa sedang dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah, ini keimanan seorang santri yang begitu dalam. Lalu apa fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fungsi iman kepada Allah adalah hati menjadi tenang, tidak gelisah. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Yang keempat, sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Yang kelima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Yang keenam, sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah ananda pelajaran dan materi kita pada hari ini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan nama-namanya yang indah, yang 4 tadi yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan ananda sekalian bisa mengerti dan bisa memahami. Dan kalaupun masih ada yang kurang jelas dan belum paham, kita bisa diskusikan lewat Edmodo tentunya. Dan segala tugas-tugas nanti yang akan saya berikan, kamu juga harus mengirimkannya lewat Edmodo. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.